Penetapan istri Verdi Sambo sebagai tersangka tak lepas dari temuan rekaman CCTV. Jalanan rombongan Putri Chandrawati dan Brigadir J. This is surveillance control identified. Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, terbebas dari segala masalah. Sobat Cyber, rame nih belakangan ini sidang kasus Sambo gitu tentang bagaimana CCTV yang ada di rumah Pak Verdi Sambo dan CCTV di sekitar lingkungannya ternyata diambil dan dihancurkan isinya, dihapus atau entah seperti apalah gitu, dihancurkan begitu. Nah, kita nggak membahas kasusnya gitu. Kita akan membahas teknologi apa sih yang digunakan oleh CCTV gitu, dan apa sih itu DVR gitu yang banyak dibicarakan di persidangan begitu, dan bagaimana ketika CCTV yang direkam menggunakan DVR ini disimpan dalam memori, kemudian setelah dihapus bisa nggak sih dibalikin? Sobat Cyber, kita tahu bahwa ketika data yang ada di dalam hard drive gitu, atau data di dalam solid state drive gitu, SSD atau flash disk dan lain-lain, ketika data tersebut dihapus, sebenarnya tidak menghapus konten isi yang sebenarnya. Banyak Sobat Cyber yang mungkin udah tahu, tapi ada juga yang belum tahu begitu, bahwa penulisan file ke dalam media penyimpanan itu sepertinya hampir sama dengan buku gitu. Jadi buku itu kalau kita lihat ada daftar isinya ya, ada daftar isinya, kemudian ada tulisan aslinya, konten di dalamnya gitu. Nah, ketika kita menghapus file dengan cara biasa, dengan klik kanan delete atau klik hapus begitu, sebenarnya yang dihapus itu adalah daftar isinya saja gitu. Sehingga ketika daftar isinya dihapus, sistem komputer itu melihat bahwa kontennya gitu atau space-nya itu bisa digunakan. Nah, sebenarnya isinya tuh nggak dihapus gitu. Jadi isinya itu nanti akan ditimpa dengan file baru ketika si usernya menggunakan disk yang sama, hard drive yang sama, USB drive yang sama gitu untuk menulis data-data baru gitu. Sehingga ketika penghapusan itu dilakukan dengan cara yang normal gitu, cara yang biasa, sangat gampang sekali untuk merecovery-nya. Nah, sekarang kita bicara masalah CCTV. Apa sih CCTV ini? Bagaimana cara kerjanya gitu? Mungkin untuk Sobat Cyber yang di rumahnya sudah ada CCTV atau di kantornya ada CCTV gitu, mungkin nggak ada masalah lah ya, mungkin ngerti lah gitu. Tapi untuk yang belum ngerti, jadi CCTV ini ada beberapa kamera yang untuk mengintegrasikannya dibutuhkan namanya DVR, Digital Video Recording gitu. Jadi ada box khusus gitu, yang nanti isinya di belakang ada colokan-colokan ke kamera gitu. Jadi ada macam-macam tuh, ada 2 kamera, ada 4 kamera, ada 8 kamera, ada 16 kamera, ada 24 kamera gitu. Kan nggak mungkin dilihat satu persatu. Kan ngelihatnya harus barengan, bersamaan gitu. Nah, supaya bisa ngelihat bersamaan, CCTV tersebut dicolokkan ke dalam alat namanya DVR itu. Nah, di DVR itulah ada sistemnya. Sistem itu nanti bisa kita koneksikan ke monitor, bisa kita lihat tuh channel 1 isinya apa, channel 2 apa, sampai jumlah CCTV atau jumlah kamera yang kita miliki gitu. Nah, di dalam DVR, alat DVR ini ada board gitu, board sistem operasinya, kemudian ada media penyimpanannya. Nah, media penyimpanannya ini bentuknya biasanya adalah hard drive. Hard drive-nya kapasitasnya berapa? Macam-macam. Ada yang 500 GB, ada yang 1 TB, ada yang 2 TB, ada yang 6 TB, 8 TB, terserah. Tergantung dari kemampuan dari DVR itu dan kemampuan dari orang yang beli gitu. Karena semakin besar media penyimpanannya, akan semakin mahal sistem CCTV-nya gitu.
Apa hubungannya media penyimpanan yang besar dengan CCTV gitu? Ini akan berhubungan dengan lamanya perekaman. Jadi semakin besar hard drive-nya, akan semakin lama penyimpanannya. Jadi CCTV itu sistemnya, mereka akan menyimpan rekaman dari semua kamera yang dimasukkan ke DVR ini gitu. Dan ada periodiknya tergantung terhadap hard drive-nya. Kalau hard disk-nya misalkan hanya 1 terabyte gitu, kameranya ada 16 gitu, ya paling berapa lama ya, dengan kualitas yang standar gitu, setiap 15 hari itu hard drive-nya sudah habis gitu. Nah, ketika hard drive-nya sudah habis, kan nggak mungkin CCTV-nya berhenti, DVR-nya stop gitu kan, nggak gitu. Nah, dia balik lagi mengiris hari pertama gitu. Jadi hari 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-15 gitu. Begitu hari ke-16, dia mengiris hari yang pertama. Dan itu muter aja. Semakin besar, akan semakin panjang durasi perekamannya gitu. Kalau misalkan kita punya harddisk yang 4 terabyte, ya mungkin bisa sampai 40 hari perekaman secara terus-menerus gitu. Sehingga ketika ada kejadian membutuhkan kita lihat ke DVR ini kejadian pada hari tertentu, saat kejadian beberapa hari yang lalu, itu gampang gitu. Kita bisa search by tanggal gitu, kita bisa search by hari dan lain-lain gitu. Nah, itu fungsinya DVR. Nah, kemudian kasus Pak Sambo ini kemarin membuka mata kita gitu. Ketika DVR tersebut ternyata diambil dan dihancurkan isinya gitu, atau sudah di-copy, kemudian harddisk kopiannya itu dihancurkan gitu. Nah, ada beberapa sistem yang bisa melakukan recovery terhadap harddisk yang sudah dihapus gitu. Asal harddisknya kondisi fisiknya masih ini ya, masih kelihatan gitu. Kecuali ketika harddisknya sudah dibakar gitu ya, nggak mungkin bisa direcovery gitu. Tapi kalau dibakar tidak terbakar semuanya gitu, masih ada disknya yang bisa kita selamatkan gitu, itu masih bisa direcovery gitu. Jadi kita ambil sektor-sektor dalam hard drive itu, kita recovery file-file datanya, walaupun tidak lengkap, tapi bisa kita lihatlah sebagian gitu. Tapi kalau udah hancur semuanya nggak akan mungkin bisa. Nah, proses untuk recovery itu bisa menggunakan tools hardware atau menggunakan software. Biasanya tools ini masuk dalam kategori forensik gitu. Jadi digital forensik drive gitu. Jadi bisa digunakan untuk melakukan recovery. Tapi kalau misalkan yang terhapus itu file-file di komputer kita gitu, atau di handphone kita gitu, itu banyak aplikasi-aplikasi biasa yang bisa kita download, bisa kita gunakan untuk melakukan recovery file yang sudah dihapus gitu. Nah, Sobat Cyber, sebenarnya kalau orangnya pinter gitu, untuk menghancurkan isi dari hard disk itu nggak perlu tuh menghancurkan secara fisik, dibakar gitu, nggak perlu gitu. Tapi kalau saya ngomong gini ntar ngajarin nggak? Ntar dikira ngajarin gitu. Tapi ini ilmu lah ya gitu. Kalau kita mau menghapus secara permanen isi dari data di dalam hard drive kita, itu ada beberapa aplikasi eraser gitu, wiping gitu, yang dia menggunakan algoritma tertentu. Sistemnya adalah dia melakukan penghapusan dan penimpaan gitu, ditimpa data-data yang ada itu dengan karakter-karakter random, karakter-karakter acak gitu, yang ketika di recovery yang keluar itu bukan file aslinya yang ditimpa, tapi file-file yang berisi karakter-karakter acak ini gitu. Dan biasanya penghapusan menggunakan algoritma ini gitu ada bermacam-macam. Ada yang 2 kali penghapusan, 3 kali penghapusan, bahkan 7 kali penghapusan gitu. Jadi sudah dihapus, kemudian dia timpa lagi, kemudian ditimpa lagi, kemudian ditimpa lagi gitu, sehingga aplikasi-aplikasi recovery tidak bisa membuka file-file gitu aslinya yang sudah ditimpa karakter-karakter hasil algoritma penghapusan ini. Nah, itu sebetulnya lebih secure gitu. Jadi ketika dibawa ke misalnya tukang recovery gitu, karena banyak tuh di Glodok pun juga ada tuh tukang recovery hard disk gitu.
ketika dibawa ke tukang recovery, ketika mau direcovery nggak akan bisa gitu, karena sudah ditimpa dengan karakter-karakter yang acak gitu, bahkan sektor by sektor gitu, tidak ada yang tertinggal gitu, semuanya ditimpa dengan karakter-karakter acak yang ketika dilakukan recovery, karakter-karakter itulah yang nanti akan muncul gitu. Nah, Sobat Cyber, oleh karena itu ketika kita gitu ingin menghapus file-file yang memang kita rasa rahasia gitu dan tidak kita butuhkan lagi, gunakan cara itu gitu. Bisa di browsing banyak gitu, secure wipe gitu, atau secure eraser dan lain-lain di Google search gitu. Kemudian juga ketika kita merasa nggak sengaja menghapus file di handphone kita atau di komputer kita gitu, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi recovery yang bisa digunakan untuk membuka kembali gitu, untuk menimbulkan kembali file-file kita yang sudah dihapus. Oke, Sobat Cyber, saya pikir itu ya ringan-ringannya gitu, sehingga Sobat Cyber ketika ada berita-berita di televisi gitu, wah ini kok sudah dihapus, ini file dihapus gitu ya. Kalau memang niat gitu, sebenarnya file yang dihapus dengan cara biasa itu gampang sekali untuk di recovery gitu, dan asal barangnya itu ada gitu, CCTV-nya ada gitu, hard disk-nya ada gitu, itu bisa dicoba untuk di recovery. Yang jadi masalah adalah kalau kasus Pak Sambo ini, di mana tuh hard disk aslinya itu, bisa nggak ditemukan gitu. Nah, kalau bisa ditemukan akan banyak ahli-ahli digital forensik gitu, nggak usah ahli sih sebenarnya gitu, siapapun juga bisa melakukan recovery itu asal menggunakan tools yang tepat. Oke, Sobat Cyber, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Sobat Cyber suka dengan konten ini. Kalau suka, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa komen, karena kita membutuhkan komen dari Sobat Cyber untuk kemajuan channel ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Salam Cyber Indonesia.